Saudara-saudara sekalian, batalnya Indonesia untuk tidak jadi tuan rumah di Piala Dunia U20 menurut saya tidaklah penting. Lalu juga kasus-kasus korupsi yang menjadi headline pemberitaan itu juga biasa saja, tidak begitu penting. Karena kan Anda sendiri tidak kebagian ya. Dan juga sekarang banyak berita tentang capres, cawapres. Itu juga tidak penting, saudara. Apakah Anda kenal dengan capresnya? Atau kenal dengan cawapres? Kan enggak. Menjadi tidak penting. Karena yang penting itu adalah tahun ini Lebaran jadi atau enggak. Itu menurut saya masuk sekarang. Kalau tidak ada Lebaran aja tahun ini dibatalkan. Wah, kalang kabut itu. Jadi kita puasa terus kali. Bagaimana kita mempersiapkan Lebaran? Uang kita cukup enggak? Baju baru gitu kan, makanan gitu. Itu lebih penting yang Anda pikirkan, betul nggak? Salah. Salah, saudara. Tidak begitu penting juga itu Lebaran gitu ya. Karena yang paling penting ini menurut saya adalah seberapa dekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu baru penting. Itu baru penting, saudara. Seberapa kenal, seberapa dekat, seberapa tahu tentang Allah ini, seberapa yakin diri kita kepadanya. Itu yang harus terus ditimbulkan di dunia yang rumek seperti ini ya, Pak Baliut. Pikiran kita kan kesana kesini, ada kasus ini kesana. Jadi membuat kesadaran kita kepadanya itu bisa bisa tergerus gitu. Nah, melalui konten seperti ini saya kembali mengingatkan gitu ya, bahwa yang penting itu seberapa jauh, seberapa dekat kita berhubungan dengan Gusti Allah. Ada yang lebih penting dari itu? Ya, jeung duit oge lah saeutik teu naon. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu 13 tahun masa kerasulan Nabi Muhammad, para sahabat ini digembleng oleh Nabi ini tentang tauhid, yaitu tentang ya keyakinan kepada Allah itu. Karena kan mereka sebelumnya menyembah atau meminta pertolongan, dan di dalam pikiran mereka itu yang berkuasa itu bukan Tuhan Allah itu, tetapi Tuhannya mereka yang disembah itu, yang sebenarnya Tuhan bikinan dia sendiri gitu. Maka 13 tahun, lihat dalam sejarah, 13 tahun masa kerasulan Nabi Muhammad melulu diajarkan tentang tauhid. Setelah itu baru turun perintah sholat, zakat, puasa, dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, dulu kan yang menggembleng Nabi Muhammad, dan sekarang siapa yang mengajari kita? Hayo, siapa yang mengajari kita? Kalau kita tidak sendiri yang aktif untuk mencari tahu, kalau kita sendiri tidak kalau kita sendiri yang harus aktif untuk berpikir tentang tauhid ini, tentang Allah ini, gitu. Ya sebetulnya banyak cara, banyak jalan gitu. Tetapi kan lebih efektif ada gurunya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah sekarang kepada siapa? Kepada siapa anak-anak kita minta bimbingan? Kepada siapa? Saudara-saudara sekalian, jadi saya mengajak kembali dan kita untuk kita mengupdate kembali tentang kesadaran kepada Allah ini.
kita perbaharui terus tentang hubungan kita dengan Allah. Sebutlah namanya di setiap aktivitas yang kita lakukan. Begitu kita sadar dan menyadari tentang keberadaan Tuhan, sebutkan namanya, bisa 3 kali, 5 kali, atau secukupnya begitu ya. Karena tidak ada yang berkuasa atas diri kita kecuali Dia. Ini serius ya, serius saudara, benar. Saudara-saudara sekalian, jadi pentingkah sekarang hari raya Lebaran? Ya penting oke ya kan. Gitu. Cuma yang lebih penting di konten ini mah Allah. Kita mencoba mendekat kembali. Dengan cara apa? Dengan cara apapun. Lewat siapa? Lewat siapapun. Yang tidak boleh itu ada kebesaran Allah dan kita ada Allah di dalam. Jadi gini, yang nggak boleh itu atau yang mengganggu itu Allah dengan kita ada antaranya gitu. Jadi tidak boleh sih ada antara kita dengan Dia berhubungan. Misalnya dalam sholat, kita melakukan sholat, nah di dalam sujud itu tidak ada perantara lain. Jadi kita langsung kepada Allah itu. Tidak ada yang lain selain Dia. Itu. Saudara-saudara sekalian, ya bisa dianggap enteng, ya bisa enteng. Bisa dianggap tidak juga, ya bisa juga tidak gitu ya. Karena keyakinan kepada Allah ini ya harus diuji, teruji ya. Nabi Musa saja itu merasa ragu ya, bahwa Allah inilah yang memberikan rezeki kepada makhluk ciptaannya. Semuanya dikasih makan, dikasih minum gitu. Direzekianku Allah gitu. Nabi Musa itu ragu. Masa iya sih makhluk sebanyak ini engkau yang mengurus dan ngasih rezeki? Maka ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, Allah mengatakan, wahai Musa, pukullah batu yang ada di depanmu. Maka Nabi Musa memukul batu itu 1 kali, meledak, pecahlah batu itu. Pukul lagi, wahai Musa, dipukul lagi, pecah lagi, dan sekian sekali batu itu pecah. Akhirnya ada seekor ulat yang sedang memakan daun. Itulah bukti bahwa Allah menciptakan makhluknya dengan rezekinya juga. Allah lah yang memberikan kebutuhan makhluk yang Dia ciptakan itu. Ulat di dalam batu itu pun yang dipukul oleh Nabi Musa itu, batunya dikasih juga makanan, daun. Kebayang gak saudara? Nah, jadi sekarang kita cari bahan-bahan, cari perenungan, atau kita berpikir tentang untuk bisa menambah keyakinan kita kepada Allah ini gitu. Kita merenung, atau bisa dengan membaca Al-Quran, menjalani ibadah juga bisa ya. Ya itu jadi mempertebal keimanan gitu ya. Dan sebaik-baiknya sih kalau menurut saya ya tadi Anda sendiri yang aktif untuk menelusuri tentang keberadaan Allah ini gitu. Rileks saja, tidak usah jadi serem gitu ya. Biasa saja, cuma aktifkan kesadaran kita tentang Allah ini di setiap aktivitas yang kita lakukan. Gitu saudara ya. Saudara-saudara sekalian, banyak sebetulnya kalau kita berbicara tentang tauhid, berarti banyak sekali ya. Dan sekarang ini mungkin menjadi hal yang biasa saja gitu, yang biasa saja, seolah-olah tidak penting, disebut penting tapi nggak penting, disebut nggak penting tapi penting gitu.
Nah, terutama bagi orang-orang tua seperti saya, itu sangat penting ya. Reka saha coba, reka saha minta tolong, reka saha, reka saha apa? Curhat yang paling bagus. Nah, makanya adanya masalah itu adalah agar kita ini diingatkan kembali untuk kembali padanya. Salah satunya adalah dengan kita punya masalah. Jadi masalah itu kecil, yang besar itu Allah ya. Oke, saudara-saudara sekalian, saya Dido Gadro. Salam revolusi mikir.